this love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat dan semangat untuk kita semua. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah memutuskan untuk melihat video ini. Yang mana video ini sebagai bukti saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang mana tugas tersebut adalah merangkum dan memberikan contoh materi yang telah diberikan dari mata kuliah praktek algoritma pemrograman. Mari kita simak materinya. Materi yang akan saya bahas berhubungan dengan flowchart. Jadi, di dalam pembahasan yang berhubungan dengan algoritma dan pemrograman, yaitu flowchart. Kira-kira apa sih flowchart itu? Kenapa bisa berhubungan dengan algoritma dan pemrograman? Untuk lebih mengenal dan memahami tentang flowchart agar semakin paham tentang algoritma dan pemrograman, jadi mari kita belajar bersama. Untuk memahami tentang flowchart, jadi mari kita pahami apa pengertian flowchart itu. Untuk pengertian flowchart dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa flowchart atau bagan aliran yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Tetapi bisa kita pahami secara sederhana bahwa dengan menggunakan pengertian flowchart yaitu penggambaran langkah-langkah secara grafik dan terstruktur secara logis. Dan memiliki fungsi atau alasan kenapa flowchart hadir di dalam algoritma dan pemrograman. Jadi, mari kita cari tahu fungsinya. Fungsi pertama yaitu menggambarkan suatu penyelesaian masalah. Kenapa bisa digambarkan? Karena suatu masalah bisa digambarkan ke dalam flowchart menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang kedua yaitu membantu langkah-langkah menjadi terstruktur dan logis. Kenapa bisa begitu? Karena sudah digambarkan secara terstruktur sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun sebelumnya, lalu diterapkan ke dalam flowchart. Yang ketiga yaitu menjadi dokumentasi dari suatu masalah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika flowchart itu sudah selesai, masalah itu sudah ditemukan penyelesaiannya, maka runtutan masalah tersebut bisa menjadi dokumentasi kita apabila terjadi masalah yang sama atau serupa. Selain flowchart memiliki fungsi, flowchart juga memiliki jenis-jenis. Jadi, jenis-jenis flowchart dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bagan alir sistem, disebut dengan sistem flowchart. Yang kedua, yaitu bagan alir dokumen, yang disebut dengan dokumen flowchart. Yang ketiga, yaitu bagan alir skematik, atau disebut dengan schematic flowchart. Yang keempat, bagan alir program, yang disebut dengan program flowchart. Yang kelima atau terakhir yaitu bagan alir proses atau proses flowchart. Dan dalam pengelompokan jenis-jenis tersebut memiliki kriteria masing-masing. Jadi, mari kita cari tahu kriteria di setiap jenis-jenis flowchart tersebut. 3, 2, 1. Jenis yang pertama yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart, yang mana bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur di dalam skematika, menunjukkan yang sedang dikerjakan oleh sistem. Yang kedua yaitu bagan alir dokumen, biasa dikenal dengan sebutan dokumen flowchart, yang mana alir formulir merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan. Jenis yang ketiga yaitu bagan alir skematik atau biasa disebut dengan schematic flowchart.
Jenis ini memiliki perbedaan dari jenis-jenis sebelumnya. Perbedaannya terletak pada simbol seperti gambar komputer yang digunakan. Jenis yang keempat yaitu bagan alir program atau program flowchart. Jenis ini memiliki dua macam. Yang pertama yaitu bagan alir logika program, merupakan hal-hal yang menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Yang kedua, bagan alir program komputer terinci yang digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terperinci. Dan yang terakhir yaitu jenis bagan alir proses atau proses flowchart, yang mana untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Secara umum, flowchart terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu simbol arus, yang biasa disebut dengan flow direction symbol. Bagian kedua yaitu simbol proses, biasa disebut dengan progressing symbol. Bagian ketiga yaitu simbol I atau O, biasa disebut dengan input atau output. Untuk bagian pertama yaitu simbol arus atau flow direction symbol, yang mana simbol arus ini menghubungkan antara simbol satu dengan simbol lainnya. Kira-kira apa aja ya simbol-simbolnya? Untuk bagian pertama terdapat simbol-simbol yang dapat digunakan. Dapat bisa kalian lihat di layar kalian. Untuk simbol yang pertama, berfungsi untuk digunakan menjadi sarana menghubungkan antara simbol ke simbol. Simbol yang kedua yaitu berfungsi untuk menunjukkan transmisi dari data ke lokasi yang berbeda. Simbol yang ketiga berfungsi menghubungkan proses dalam lembar yang berbeda. Dan simbol yang keempat berfungsi menghubungkan proses dalam lembaran yang sama. Bagian yang kedua yaitu simbol proses atau biasa disebut dengan processing symbol, yaitu menunjukkan jenis-jenis operasi pengelolaan dalam suatu prosedur. Untuk bagian yang kedua yaitu simbol proses atau processing symbol. Simbol-simbol yang termasuk pada bagian ini dapat kita lihat di layar kalian. Jadi, untuk simbol yang pertama yaitu proses, yang berfungsi sebagai untuk menyatakan tindakan yang dilakukan komputer secara otomatis. Simbol yang kedua yaitu terminal atau biasa kita kenal dengan sebutan terminator. Berfungsi untuk digunakan sebagai bagian awal dan akhir sebuah program. Yang ketiga yaitu simbol decision or logika, yang berfungsi untuk menyatakan sebuah kemungkinan yang akan terjadi seperti benar atau salah. Simbol yang keempat yaitu offline storage, yang berfungsi sebagai penggambaran media penyimpanan yang sifatnya offline. Simbol yang kelima yaitu predefinite process, yang berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan digunakan dalam mengolah data dalam suatu storage. Simbol yang keenam yaitu predefinite process, yang berfungsi untuk melakukan atau melaksanakan suatu bagian prosedur yang disebut dengan bagian. Simbol yang ketujuh yaitu simbol manual, yang berfungsi untuk menyatakan sebuah proses yang dilakukan secara manual, bisa dikatakan tidak dilakukan oleh komputer. Simbol yang terakhir yaitu 8, disebut dengan manual input, berfungsi untuk menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan melalui keyboard seperti input dan operasi yang dilakukan secara manual.
Untuk bagian terakhir, yaitu bagian simbol I or O, yang biasa kita kenal dengan sebutan input atau output. Jadi, simbol input atau output adalah proses masuk maupun keluar yang tidak tergantung pada alat, perangkat, maupun jenis. Untuk simbol input atau output dapat kita lihat di layar kita masing-masing, yang mana simbol pertama yaitu data berfungsi sebagai petunjuk masuk dan keluar dari suatu permasalahan. Simbol kedua yaitu dokumen yang berfungsi untuk menggambarkan suatu input dan dari di storage. Yang ketiga yaitu simbol display simbol yang berfungsi untuk menyatakan keluaran yang dicetak melalui monitor atau layar. Yang keempat yaitu simbol packaging card yang berfungsi untuk menyatakan masukan dan keluaran dari punched card. Yang kelima yaitu simbol storage data yang berfungsi untuk menyatakan output atau keluaran dengan bentuk dokumen. Yang keenam yaitu simbol delay simbol yang berfungsi untuk menunjukkan proses menunggu yang perlu dilakukan. Yang terakhir yaitu simbol magnetic tape yang berfungsi untuk menyatakan suatu masukan yang berasal dari pita magnetis. Setelah kita mengetahui dan mencoba memahami yang berhubungan dengan flowchart, walaupun hanya sebagian kecil, tetapi bisa diterapkan langsung ke aplikasi yang telah disiapkan, seperti Lucidchart dan eDraw. Walaupun ada beberapa kendala seperti memiliki keterbatasan, tetapi masih bisa membantu untuk mengaplikasikan flowchart. Salah satu contoh dalam mengaplikasikan flowchart ke dalam kegiatan sehari-hari dapat diambil contoh dalam pembuatan mie rebus. Ini adalah bagan yang telah saya susun dengan menggunakan aplikasi Lucidchart, dan bagan ini terdapat perbaikan dari video sebelumnya yang terkait dengan proses pembuatannya. Jadi, sebelum membuat mie rebus, untuk menerapkannya ke dalam flowchart, maka diharuskan menggunakan simbol mulai dan akhir, yang mana simbol mulai dan akhir itu memakai simbol terminal atau terminator. Setelah itu, menyiapkan alat dan bahan menggunakan simbol preparation. Kita akan memasuki tahap-tahap dalam pembuatan mie rebus, yang mana tahap-tahap ini dimulai dengan mengelola sawi pakcoy atau mie kuning terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan langkah pertama itu dengan mengelola sawi pakcoy terlebih dahulu. Tahap pertama yaitu masukkan air ke dalam panci menggunakan simbol data. Tahap kedua, letakkan panci di atas kompor lalu hidupkan kompor menggunakan simbol proses. Tahap ketiga yaitu masukkan sawi pakcoy ke dalam panci menggunakan simbol data. Lalu tunggu hingga setengah matang menggunakan simbol delay. Setelah itu, angkat dan tiriskan menggunakan simbol proses. Lalu masukkan ke dalam mangkuk menggunakan simbol data. Setelah proses telah dilalui, maka matikan kompor menggunakan simbol proses. Setelah mengelola sawi pakcoy, maka tahap selanjutnya yaitu mengelola mie kuning. Jadi di sini untuk mengolah mie kuning, kita harus membuka mie instan terlebih dahulu untuk memisahkan antara mie kuning dengan bumbunya menggunakan simbol proses. Lalu tahap kedua yaitu masukkan air ke dalam panci menggunakan simbol data. Lalu taruh panci di atas kompor. Hidupkan kompor menggunakan simbol proses. Setelah itu tahap keempat, yaitu masukkan mie kuning
ke dalam panci menggunakan simbol data. Lalu tunggu hingga setengah matang menggunakan simbol delay. Lalu angkat dan tiriskan menggunakan simbol proses. Setelah mengangkat dan meniriskan mie kuning, tahap selanjutnya yaitu masukkan ke dalam mangkuk. Setelah tahap-tahap tersebut telah dilalui, lalu matikan kompor menggunakan simbol proses. Setelah kita melalui tahap dalam mengelola sawi pakcoy dan mie kuning, maka ke tahap yang selanjutnya, bahkan lebih kompleks lagi. Kira-kira bisa nggak ya untuk mendapatkan dan menghasilkan mie rebus yang kita inginkan? Mari kita coba. Tahap pertama yaitu hidupkan kompor menggunakan simbol proses. Tahap kedua yaitu masukkan bumbu halus dan minyak wijen menggunakan simbol data. Tahap ketiga yaitu aduk-aduk-aduk hingga keluar aroma yang tercium oleh indera penciuman kita. Apabila sudah tercium aroma-aroma sedap, maka ke tahap selanjutnya yaitu tambahkan air secukupnya menggunakan simbol decision. Kenapa ya menggunakan simbol decision? Karena tahap ini menentukan benar atau salahnya kita ke tahap selanjutnya, bahkan mendapatkan mie rebus yang kita inginkan. Mari kita coba ke tahap selanjutnya. Apabila benar, maka ke tahap ini yaitu masukkan mie kuning dan sawi pakcoy yang sudah diolah di tahap sebelumnya. Lalu masukkan bumbu saus menggunakan simbol data. Aduk-aduk-aduk sesuai dengan yang kita inginkan, seperti teksturnya, baunya, rasanya sesuai yang kita inginkan menggunakan simbol proses. Lalu sajikan mie rebus di atas mangkuk bersamaan dengan bahan tambahan menggunakan simbol data. Lalu diakhiri dengan selesai menggunakan simbol terminal atau terminator. Apabila tahap itu salah, maka tahap yang akan dilalui yaitu masukkan mie kuning dan sawi pakcoy setengah matang menggunakan simbol data. Lalu masukkan bumbu saus menggunakan simbol data. Aduk-aduk-aduk menggunakan simbol proses. Lalu sajikan mie goreng di atas mangkuk bersamaan dengan bahan tambahan. Lalu diakhiri dengan selesai menggunakan simbol terminal atau terminator. Maka di situ dapat dilihat bahwa hasil yang diinginkan itu tidak kita dapatkan karena yang dihasilkan yaitu mie goreng, sedangkan kita mau menghasilkan yaitu mie rebus. Jadi hati-hati ya dalam menulis tahap-tahap yang kita inginkan untuk menuju hasil yang kita harapkan. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah melihat video ini, dan saya berharap bahwa video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan teknis dari saya sendiri dalam menyampaikan materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.